tidak dapat menyusui bayi. Ini fakta atau mitos? Nah, itu tadi 5 mitos tentang menyusui bayi. Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Ika Novita, dalam acara Mau Nanya Apa Bun. Kali ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta seputar menyusui. Kemarin, perlu diketahui ya Bun, 1-7 Agustus 2020 adalah Hari Menyusui Sedunia. Oleh karena itu, pada Instagram @bidanikanovita, kami mengadakan polling untuk mengetahui seberapa jauh ibu bisa membedakan mitos dan fakta. Ada 5 mitos atau fakta yang harus kita kupas. Untuk mitos atau fakta yang pertama ini adalah 1. Payudara kecil, puting besar, puting tenggelam tidak dapat menyusui bayi. Ini merupakan mitos atau fakta? Dan jawabannya adalah ya, mitos. Faktanya, payudara kecil, puting besar, puting tenggelam itu tidak mempengaruhi seorang ibu itu bisa menyusui atau tidak. Apapun bentuk payudara dan puting ibu, semua berkesempatan bisa menyusui bayi. Dan jangan khawatir jika puting kita datar, maka kita bisa menyiapkan semua itu sebelum persalinan dengan cara berkonsultasi kepada tenaga kesehatan atau bidan saat kita periksa hamil. Nah, lanjut ya, mitos atau fakta yang kedua. ASI yang keluar pertama kali dan berwarna kekuningan merupakan ASI basi dan tidak baik untuk bayi. Pernyataan ini merupakan mitos atau fakta Bun? Ya, ternyata jawabannya adalah mitos. Karena ASI yang pertama kali keluar adalah kolostrum, dan kolostrum adalah zat terbaik untuk bayi, mengandung zat kekebalan tubuh dan kaya akan protein. Kolostrum keluar hanya pada hari ke-0 sampai hari ke-5, jadi jangan sampai disia-siakan. Mitos atau fakta yang ketiga adalah hari ke-0 ASI belum keluar dan ibu belum mampu menyusui. Saat puting dipencet, ASI tidak keluar. Pernyataan ini mitos atau fakta ya? Kita cari tahu jawabannya. Dari survei di Instagram, 76% menjawab mitos dan 24% menjawab fakta. Faktanya adalah pernyataan ini adalah mitos. Kenapa? Karena ASI keluar sejak hari ke-0 kelahiran dan ASI itu diproduksi sejak minggu ke-16 kehamilan. Produksi ASI mengikuti kebutuhan bayi. Hari ke-0 sampai hari ke-2 bayi memiliki cadangan lemak coklat. Kebutuhan bayi masih sangat sedikit. Puting jika dipencet tidak keluar ASI. Mungkin ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mungkin cara mencetnya yang salah. Dan yang kedua adalah ASI keluar hanya saat dihisap oleh bayi. Mitos yang ketiga ini mampu mematahkan segala macam usaha para pendukung ASI. Kenapa? Karena ASI bakal langsung tidak akan produksi sejalan dengan persepsi sang ibu. Jadi kalau kita mikirnya produksi ASI kita akan banyak, maka seketika itu juga ASI juga akan berproduksi banyak. Mitos atau fakta yang keempat adalah ibu yang sakit tidak boleh menyusui bayinya. Kira-kira ini mitos atau fakta ya Bun? Nah, dari hasil polling di Instagram, 78% ibu menyatakan mitos dan 22% menyatakan fakta. Faktanya, ibu yang sedang sakit atau bahkan yang sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit seperti demam berdarah, tifoid atau tipes, ISK, dan lain sebagainya, dianjurkan untuk tetap menyusui bayinya. Karena ketika ibu sakit, ASI yang diberikan kepada bayi membentuk antibodi dari penyakit yang diderita oleh sang ibu. Akan tetapi, ada beberapa penyakit yang mengharuskan ibu tidak boleh menyusui bayinya, seperti ibu dengan HIV. Yang kedua, ibu dengan TBC, kecuali sudah menjalani pengobatan minimal 2 minggu. Yang ketiga, ibu dengan sakit hepatitis B, kecuali jika bayi sudah diberi vaksin minimal 12 jam pasca lahir. Yang keempat adalah ibu mengalami sakit herpes simplex yang menyebar di payudara.
Tentu saja hal ini sangat membahayakan bayi jika si ibu tetap menyusui, tapi kalau penyebaran seperti di kaki masih diperbolehkan. Yang kelima adalah ibu mengalami sakit cacar atau varicella zoster. Kenapa tidak boleh? Karena takutnya cairan pada lepuhan si ibu terkena kulit bayi sehingga bayi juga tertular. Mitos yang kelima adalah ibu menyusui tidak boleh makan pedas dan minum es. Menurut Bunda, ini mitos atau fakta? Nah, dari jawaban di Instagram, 94% menyatakan ini adalah mitos dan 6% menyebutkan ini adalah fakta. Faktanya adalah ibu menyusui boleh memakan apapun yang diinginkan oleh si ibu, kecuali alkohol dan kafein. Jadi, kenapa semuanya? Karena untuk meningkatkan hormon oksitosin yang bisa memperbanyak produksi ASI. Dan perlu diperhatikan, apakah si ibu ini punya riwayat alergi makanan? Jika ada, maka makanan yang alergi tersebut yang perlu dihindari. Demikian Bunda, semoga penjelasan saya dapat dipahami ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini, agar saya bisa mengembangkan lagi channel dan bisa bermanfaat kepada semua orang. Dukung ibu menyusui untuk menciptakan generasi yang lebih baik.